makanan antara yang halal dan yang haram. Allah menganjurkan kita, seluruh manusia, baik kita itu atau di antara kita ini ada yang beriman dan ada yang tidak. Pokoknya seluruh manusia itu dianjurkan oleh Allah untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal dan baik saja. Halalan thayyibah, halal dan baik. Dan itu perintah Allah berlaku untuk seluruh manusia, baik orang itu beriman atau tidak. Karena ini sifatnya universal. Nah, tujuannya macam-macam. Antara lain untuk menjaga kesehatan mereka sendiri, baik kesehatan jasmani maupun kesehatan rohani. Orang yang melanggar ketentuan ini, ketentuan hanya makan yang halal dan baik saja, kalau dilanggar maka dia menghadapi resiko kerusakan. Bisa kerusakan jasmani saja, bisa kerusakan jasmani dan rohani. Oleh karena itu kita mesti hati-hati. Mari kita perhatikan pesan Allah. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban wa la tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Ya ayyuhan nas, wahai para manusia. Coba perhatikan addressnya atau alamatnya ketika Allah memanggil itu wahai manusia. Berarti itu mencakup semua manusia baik mukmin maupun non mukmin. Kulu mimma fil ardi, makanlah apa yang ada di bumi, halalan thayyibah, secara halal dan baik. Kalau kita perhatikan ini perintah Allah untuk makan apa yang ada di bumi. Nah, ini biasanya orang ahli fikih mengartikan bahwa semua makanan pada dasarnya halal, kecuali yang diharamkan. Jadi para ulama itu begitu mendapatkan kalimat yang semacam ini, oh berarti makanan itu pada dasarnya semua halal, kecuali yang diharamkan. Nah, kalau dibilang kecuali berarti jumlahnya itu sedikit. Yang lebih banyak itu yang halal. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Kalian jangan mengikuti langkah-langkah setan. Allah menyebut setan. Setan itu kan maunya yang buruk-buruk, yang mencelakakan manusia. Jadi kalau ada orang melanggar ketentuan ini, makan yang tidak halal atau halal tapi tidak baik, maka dia akan menghadapi kerusakan, baik kerusakan pada tubuhnya atau pada akalnya, pada rohaninya. Jadi kalau mau sehat jasmani rohani, makanlah yang halal dan baik, jangan menyimpang dari itu. Menyimpang dari itu sama dengan mengikuti langkah setan. Setan itu maunya kita celaka dan hancur. Innahu lakum aduwwum mubin. Allah meyakinkan kita bahwa sesungguhnya setan itu bersikap memusuhi kalian. Setan adalah musuh yang nyata bagi kalian. Nah, mengonsumsi makanan halal dan baik itu sangat penting bagi kita untuk keselamatan dunia dan akhirat, termasuk kesehatan di dunia dan tinggal di surga ketika kita di akhirat. Tapi sayang, pada saat ini banyak orang yang tidak mempedulikan apakah bahan yang mereka konsumsi itu halal atau haram. Karena konteks ini, konteks zaman sekarang ini bahwa banyak sekali orang yang tidak peduli apa yang dimakan itu halal atau haram, maka membahas tentang makanan halal dan haram itu menjadi relevan. Karena trennya itu banyak orang yang melanggar. Dan karena itu maka kita harus waspada supaya kita itu selalu memperhatikan apakah makanan yang akan kita konsumsi itu halal atau haram. Rasulullah sudah menduga, ya.
Rasulullah sudah menduga bahwa nanti suatu saat akan tiba masa di mana orang tidak peduli halal dan haram. Ini sabda Nabi, ya'ti 'alan nasi zamanun la yubadil mar'u ma akhadha minhu aminal halali aminal haram. Nanti akan tiba bagi manusia suatu zaman di mana seseorang tidak peduli apakah yang dia ambil itu apakah untuk makan atau untuk berpakaian, untuk tempat tinggal dan sebagainya, apakah yang dia ambil itu halal atau haram. Jadi tren ini memang sudah bisa diantisipasi oleh Rasulullah SAW. Rasulullah bisa mengantisipasi semacam itu tentu karena ada wahyu dari Allah. Sebenarnya macam makanan yang halal itu jauh lebih banyak daripada makanan yang haram. Karena apa? Pada dasarnya semua makanan itu hukumnya halal, kecuali yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya, seperti yang saya kemukakan tadi. Coba sabda Nabi yang menjelaskan tadi. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang namanya halal, ini terutama makanan, tapi juga di luar makanan, jadi pakaian, harta dan sebagainya. Nah, terutama yang relevan dengan pembahasan kita saat ini makanannya. Al-halalu ma ahallallahu fi kitabih. Yang namanya makanan atau barang-barang halal itu yang dinyatakan halal oleh Allah di dalam kitabnya. Wal haramu ma haramallahu fi kitabih, dan yang namanya haram itu yang disebutkan haram oleh Allah di kitabnya. Ini kita mesti hati-hati karena ketika Allah mengatakan ini halal, nah ini itu bisa barang yang spesifik, bisa barang yang sifatnya umum. Ya. Ketika misalnya Allah mengatakan halalan thayyibah, halal dan baik. Baik itu kriterianya macam-macam. Jadi misalnya apakah makanan itu sudah busuk atau belum? Sudah kedaluarsa atau belum? Nah itu salah satu kriteria kalau makanan itu baik atau buruk. Nah di luar itu, di luar yang Allah mengatakan ini halal, ini haram, wa ma sakata anhu fahuwa mimma afa anhu. Dan apa yang Allah diamkan, artinya Allah tidak membahas apakah ini halal atau haram, maka itu artinya Allah memaafkan bagi kita. Ya, contoh misalnya kadal. Kadal itu halal apa haram? Kadal gurun. Ini yang saya maksud kadal itu kadal gurun. Bukan kadal gurun yang dipakai kiasan oleh orang-orang yang berpolitik beberapa tahun yang lalu. Tapi kadal binatang benar yang adanya di gurun. Itu halal apa enggak? Dalam Al-Quran tidak disebutkan, hadis juga tidak disebutkan, tapi Rasulullah membiarkan kalau ada orang makan itu, oh berarti itu halal, ya, boleh. Jadi antara halal dan haram itu ada yang abu-abu. Nah abu-abu itu kalau kita itu cenderung mencurigai lebih banyak putihnya, silahkan ambil. Tapi kalau abu-abunya itu kecenderungannya ke hitam, artinya yang haram, ya kita tinggalkan. Karena kalau abu-abunya itu mendekati yang haram, itu namanya syubhat. Ya, namanya syubhat. Syubhat itu mirip-mirip. Nah, kita biasanya menyebutnya abu-abu. Abu-abu itu mirip-mirip. Mirip putih, mirip hitam. Nah, di antara makanan ada yang haram karena substansinya. Jadi Allah mengharamkan makanan itu bermacam-macam pertimbangan, ya. Antara lain karena substansinya, zatnya. Seperti apa? Bangkai. Bangkai itu haram karena zatnya. Tidak bisa misalnya bangkai itu kemudian dicuci bersih, direbus dengan suhu yang tinggi sekali menjadi halal, enggak bisa. Karena memang substansinya itu sendiri halal, haram. Misalnya lagi darah. Darah yang diharamkan adalah darah yang dialirkan. Yang dialirkan itu misalnya kalau ayam disembelih, itu kan ada darah yang mengalir.
Nah, darah yang mengalir itu haram. Kambing disembelih, ada darah yang mengalir. Tapi masih ada darah yang nempel pada daging. Di celah-celah daging itu masih ada darahnya. Nah, itu tidak haram. Nah, jadi kalau kita misalnya suka-suka kan nyembelih kambing atau beli kambing, kemudian dibersihkan seperlunya, di dalam dagingnya itu masih ada darah, kemudian dibakar, karena masih ada di situ, atau direbus, kemudian dimakan, boleh. Atau nggak usah direbus, nggak usah dimasak, langsung dimakan mentahan, boleh nggak? Boleh. Nah, masa kita makan daging mentah? Oh ya, kalau kita di Jakarta ini ya, insya Allah kalau makan daging itu direbus atau dibakar atau digoreng dulu. Tapi coba kalau kita lihat di YouTube, video-video di YouTube, orang-orang yang di daerah kutub, orang-orang di daerah kutub itu kan es. Kalau mereka berburu, kadang-kadang mereka langsung sembelih, langsung makan di situ tanpa dimasak. Nah, jadi boleh nggak? Boleh saja, karena darah yang tidak mengalir itu halal. Kemudian babi itu haram secara zatnya, substansinya. Kalau toh dicuci tetap aja haram. Juga hewan yang disembelih tetapi atas nama selain Allah. Misalnya orang menyembelih kambing atau sapi sambil menyebut Jesus atau Yesus. Oh, itu dagingnya sudah menjadi haram. Jangankan menyebut Yesus yang dianggap oleh mereka sebagai Tuhan, menyembelih sambil menyebut nama Nabi Muhammad saja itu sudah haram. Jadi kalau menyembelih jangan bilang Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan. Karena kalau kita menyembelih sambil bilang Allahumma sholli ala Muhammad, kita menyebut nama selain Allah. Oh, udah, sembelih aja bilang Allahu Akbar atau Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Jangan ada nama lain. Begitu ada nama lain, itu menjadi haram karena disembelih atas nama yang lain. Kemudian bangkai, entah menjadi bangkainya karena apa. Ada orang yang tradisi di suatu tempat di Indonesia ini, tradisi zaman dulu ya, sekarang sisanya paling sedikit. Misalnya binatang tidak disembelih, tapi dimasukin dalam karung, digebukin sampai mati. Terus kenapa begitu? Supaya darahnya tidak mengalir. Kalau darahnya masih ada di daging dan jumlahnya banyak, itu kata mereka lebih enak, lebih gurih. Dan seringkali yang digebukin itu bukan kambing, tapi anjing. Loh, anjingnya saja sudah haram, apalagi menjadi bangkai. Nah, misalnya menjadi bangkainya karena apa? Karena ketabrak mobil, ketabrak terus mati, nggak boleh dimakan. Wah, ini saya sembelih. Ketika nyembelih, dia sudah mati belum? Kalau ditabrak mobil, sudah mati, kemudian disembelih, tetap saja bangkai. Tapi kalau ditabrak mobil, masih hidup. Mumpung masih hidup, disembelih. Nah, itu halal. Nah, jadi kalau yang tidak disembelih atas nama Allah, entah matinya karena dikepuk, atau karena ditabrak mobil, atau dibanting, itu tetap namanya bangkai. Kemudian binatang-binatang buas itu juga haram. Coba kita perhatikan yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bih. Hurrimat alaikum, diharamkan bagi kalian al-maitah, bangkai, waddamu dan darah, walahmul khinzir dan daging babi. Khinzir itu babi dan keluarganya, yang kalau orang Jawa bilang celeng. Celeng itu juga termasuk keluarga babi, itu haram. Nah, ini hati-hati, disebutnya lahmul khinzir, daging babi. Sebenarnya yang dimaksud oleh Allah ini, sefaham para ulama,
yang meskipun disebutnya daging, lemaknya pun juga ikut haram. Karena kalau kita menyembelih binatang, hewan untuk kita konsumsi, itu tujuan kita kan mencari dagingnya. Tapi di daging itu kan ada lemak dan ada yang lain-lain seperti jantungnya dan sebagainya. Nah itu karena target utama adalah daging, maka Allah menyebutnya daging. Jadi meskipun disebut daging, sebenarnya yang kita pahami adalah seluruh babi, apakah itu lemaknya atau minyaknya atau kulitnya, itu semua haram. Wa ma uhilla li ghairillahi bih, dan binatang apapun yang disembelih atas nama selain Allah. Ini yang saya katakan tadi, jangan menyebut nama selain Allah. Kalau ada orang mukmin menyembelih ayam atau kambing tanpa bismillah, tapi tidak menyebut nama lain, boleh nggak? Boleh. Kan tidak disembelih atas nama yang lain. Asal yang menyembelih itu orang yang beriman, tapi dia tidak menyebut yang lain, boleh. Tentu yang baik adalah yang disebut asma Allah. Dalam hal ini ada perbedaan pendapat ya. Ada yang mengatakan bahwa harus pakai bismillah. Tapi sebagian besar ulama mengatakan kalau yang nyembelih orang mukmin itu kalau dia lupa tidak menyebut asma Allah itu tidak apa-apa. Ya. Ada argumentasinya. Terus kemudian wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah, ini sebenarnya rincian dari bangkai. Ya, seperti yang saya katakan tadi, dia menjadi bangkai bisa karena dicekik, bisa karena dipukul, bisa karena jatuh, bisa karena ditanduk oleh lawannya, bisa juga karena diterkam oleh binatang buas, oleh binatang buas. Ya. Misalnya harimau itu menerkam sapi, seringkali kan tidak habis. Nah, sisa-sisanya itu nggak boleh dimakan karena itu termasuk bangkai. Nah, wa ma akala sab'u, nah itu lebih dirinci lagi, dan apa yang sudah dimakan oleh binatang buas. Saya tadi menyebut harimau, singa atau serigala. Ya. Cuma serigala biasanya itu menunggu sisa dari singa. Kalau singa berburu kemudian dimakan, nanti kalau sudah kenyang biasanya tinggalkan itu makanan. Singa, harimau itu tidak rakus. Kalau sudah kenyang udah, beda dengan manusia. Kalau manusia sudah kenyang pun masih mau lagi. Illa ma dzakaitum wa ma dzubiha 'alan nusub, kecuali binatang yang diterkam oleh binatang buas, tetapi binatang itu dilatih. Ya. Binatang itu dilatih, misalnya anjing biasanya dilatih untuk menangkap binatang, ya, berburu, kemudian bisa jadi sampai dengan mati. Matinya itu tidak dianggap bangkai kalau ketika melepaskan anjing ini sambil membaca bismillah. Jadi itu seperti penyembelihan. Nah, kalau anjingnya dilatih untuk menangkap saja tanpa membunuh, cepat-cepat disembelih. Wa ma dzubiha 'alan nusub, juga tidak boleh dimakan binatang yang disembelih atas nama berhala. Zaman dulu sebelum Al-Quran turun, itu orang-orang Mekah itu biasa menyembelih onta atau binatang apapun atas nama berhala. Nah, itu haram. Nah, itu yang disebut secara jelas di situ. Ada lagi, di antara bangkai itu ada yang dianggap halal, yang dihalalkan oleh Allah, dan juga yang dihalalkan oleh Rasulnya. Rasul ini kan sabdanya berdasarkan wahyu. Jadi ada bangkai dan darah yang halal. Apa itu? Uhillat lakum maitatan wa daman. Dihalalkan bagi kalian
2 bangkai dan 2 darah. 2 macam bangkai, 2 macam darah. Disebutkan oleh Rasulullah, fa'ammal maitatani fal jaradu wal hut. 2 bangkai yang halal itu belalang dan ikan. Jadi, kalau ikan itu tidak boleh bangkai, sulit. Ya, kita mancing atau kita berburu di laut. Nah, itu seringkali sampai di darat atau sampai di dapur udah mati. Itu sudah bangkai, tapi tetap halal. Begitu pula belalang. Jadi kadang-kadang di desa itu kalau ada hama berupa belalang, belalangnya banyak sekali. Itu suka-suka orang-orang setempat itu justru ngambilin orang kampung ya. Tentu itu merugikan pertanian. Tapi belalangnya itu sendiri juga diambilin oleh penduduk, kemudian digoreng. Katanya enak ya. Halal. Wa ammad damani fal kabidu wat tihal. Ada darah yang halal, yaitu hati dan limpa. Hati dan limpa. Hati di sini jantung ya. Jantung itu kan biasanya tidak disebut sebagai daging. Nah, itu seperti gumpalan darah. Itu halal. Begitu pula limpa. Ya, jadi ada perkecualian untuk darah dan bangkai. Binatang atau bahan yang menjijikkan, ya, binatang yang menjijikkan atau bahan ya, yang selain binatang tapi menjijikkan itu juga dilarang untuk dikonsumsi. Misalnya apa? Binatang buas pemakan bangkai. Binatang buas itu satu dia diharamkan karena buasnya. Kedua, menjijikkan. Menjijikkan gimana? Bagaimana? Iya, kan mereka tuh pemakan bangkai. Membunuh dulu, kemudian dimakan. Apalagi buaya. Kalau buaya itu kan dibusukkan dulu, baru kemudian dimakan. Jadi binatang buas pemakan bangkai seperti harimau, singa, macan tutul, macan kumbang, serigala, dan juga burung yang mempunyai kuku yang mencengkeram. Burung yang mempunyai kuku yang mencengkeram. Perhatikan, ayam itu kan juga termasuk unggas atau burung, tapi dia tidak mencengkeram. Maka ayam halal. Nah, kalau misalnya burung gagak, itu kan dia berburu dengan menggunakan cengkeramnya. Nah, Rasulullah bersabda, ini keterangan Abdullah bin Abbas, naha Rasulullah SAW an kulli dhi nabin minas sibai wa an kulli dhi mikhlabin minat tair. Kata Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW melarang memakan setiap binatang buas yang bertaring. Allah memberi taring kepada binatang buas sebagai sarana berburu supaya dia bisa makan. Jadi ketika Allah memberi taring itu sebenarnya karena kasih sayang Allah supaya dia bisa makan. Kalau dia tidak punya taring, dia nggak bisa mencari makan. Terus juga setiap jenis burung yang mempunyai kuku untuk mencengkeram, nah itu juga menjadi haram karena mereka pemakan bangkai. Ada juga makanan yang menjadi haram karena diperoleh dengan cara yang merampas. Jadi yang pertama tadi haram karena substansinya, yang kedua haram karena cara menyembelihnya atau cara mempersiapkan sebelum konsumsi, bisa juga karena cara perolehannya. Jadi kalau makanan itu diperoleh dengan cara merampas hak orang lain, merampas hak orang itu gimana? Seperti merampok. Kalau orang merampok itu kan sebenarnya hak orang lain dirampas. Atau pemalakan. Ini hati-hati, di Jakarta ini banyak pemalakan. Baik pemalakan oleh rakyat kecil maupun oleh pejabat. Rakyat kecil itu misalnya memalak di pertigaan-pertigaan,
Orang kalau muter kemudian dimintain duit, kalau nggak ngasih duit mobilnya digores atau dipukul. Atau misalnya di tempat-tempat wisata, tempat yang banyak dikunjungi orang, itu suka jalan yang menuju ke situ, terutama ke jalan yang kecil-kecil, yang jalan desa begitu, mereka memasang sesuatu yang menghambat orang jalan. Baru dibuka kalau orang itu bayar. Itu banyak itu di dekat-dekat Jakarta ini banyak ya, misalnya tempat yang ada air hangat gitu. Itu banyak didatengin orang. Tapi untuk ke situ nanti ada yang memalak. Pemalakan itu nggak boleh. Pejabat gimana? Pejabat memalak itu misalnya ada orang minta izin bisnis atau minta izin mendirikan bangunan, terus dipalak, tidak akan diberi izin kalau tidak masih sogokan. Nah, sogokan itu pemalakan. Ya. Atau misalnya orang yang melanggar akan dibebaskan kalau ngasih duit. Itu pemalakan juga oleh pejabat atau pegawai yang berseragam. Bisa juga merampas hak orang lain itu dengan pencurian, dengan pemerasan, dengan korupsi. Itu merampas hak orang lain. Itu semuanya haram. Jadi haram bukan karena substansinya, tapi karena cara memperolehnya. Allah menyebutnya, innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ini salah satu contoh ya. Orang yang makan harta milik anak yatim biasanya kan anak-anak masih kecil, belum paham duit gitu, belum paham harta. Seharusnya anak-anak itu mendapatkan warisan, terus yang dewasa alasannya aku yang menyimpan, aku yang mengelola, tapi terus dipakai untuk konsumsi sendiri. Itu haram. Ya. Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama dzulman innama ya'kuluna fi butunihim nara. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu makan sedang memasukkan api neraka ke dalam perutnya. Wa sayaslawna sa'ira, dan kelak nanti akan masuk ke dalam neraka yang apinya itu menjilat-jilat. Hati-hati, di sini ada kata zulman. Ya. Orang yang makan harta anak yatim secara zalim. Boleh nggak makan harta anak yatim sebagai upah? Kalau misalnya ada anak yatim, sudah ada bapaknya, apalagi ibunya juga nggak ada, kemudian dirawat oleh orang lain. Nah, orang lain yang mau merawat ini kebetulan miskin. Boleh nggak dia mengharapkan upah? Misalnya dia yang memasakkan anak yatim, ya, dibelanjakan, dimasakkan, kemudian makannya bareng. Jadi dia numpang makan pada anak yatim itu. Boleh nggak? Boleh. Boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Seperlunya saja. Gitu. Nah, itu seperti itu tidak zalim. Karena sewajarnya lah kalau ada orang berbuat sesuatu untuk orang lain itu mengharapkan upah. Nah, upahnya itu dalam bentuk ikut makan bersama dengan anak yatim. Tapi hati-hati, ada gejala di masyarakat. Kalau ada anak yatim, kemudian kakeknya atau neneknya mencari dana untuk anak yatim. Saya mengurusi anak yatim, minta bantuan. Dibantu, kemudian dipakai sendiri. Tidak dipakai untuk anak yatim, jangan kasih anak yatim sedikit. Itu haram itu. Karena dia waktu minta bantuan itu kan atas nama anak yatim, tapi dipakai sendiri oleh orang itu. Itu ya yang suka kita temui, tantenya atau neneknya begitu. Tapi orang lain bisa nggak? Bisa saja bikin lembaga atau menyewa rumah, kemudian bilang ini rumah anak yatim. Masukkanlah bantuan lewat rekening ini. Terus orang-orang tertarik membiayai anak yatim. Tapi ternyata itu modus untuk mencari penghasilan bagi dia.
yang hanya sebagian kecil yang diberikan anak yatim. Nah, itu ada gejala misalnya membuat rumah anak yatim. Terus anak yatimnya berapa? 10. Nanti dia mendapatkan keuntungan yang besar, sewa rumah lagi di pinggir jalan, kasih pelang lagi anak yatim, anak yang 10 tadi dibagi 2. 5 di satu tempat, yang 5 di tempat lain. Nanti dipecah-pecah, mungkin di satu bangunan itu hanya ada 2 atau 3 orang. Tapi karena ada anak yatimnya, itu modus untuk mencari penghasilan bagi penyelenggaranya. Itu juga menjadi haram. Ya. Kemudian makanan yang dibeli dengan uang hasil keuntungan melalui penyogokan. Keuntungan melalui penyogokan atau melalui pemerasan. Bisa nggak? Bisa saja. Misalnya orang bekerja, kemudian pekerjaan itu memberi dia kesempatan untuk minta sogokan, kesempatan untuk memeras. Memeras itu misalnya tadi ada beberapa contoh ya. Contohnya antara lain misalnya ada orang melanggar terus, oke, aku bebaskan, tapi kamu bayar aku. Nah, itu termasuk pemerasan. Ada juga misalnya orang mau ngambil barangnya sendiri dari import begitu, mau ngambil, itu harus nyogok dulu. Nah, itu pemerasan. Terus juga misalnya mau membangun rumah di suatu komplek perumahan. Itu seringkali orang yang membawa material ini sudah membawa tukang. Untuk menurunkan material itu. Tapi nggak boleh. Yang ngerjakan harus kami. Lah, ini kan pemerasan juga. Ya, hati-hati. Banyak praktek-praktek pemerasan itu yang dilakukan oleh anggota masyarakat. Ya. Nah, misalnya lagi, hasil dari pemerasan kemudian dipakai untuk membeli rumah, rumahnya disewakan. Atau membeli rukonya disewakan. Atau untuk membeli bangunan bertingkat, gedung perkantoran disewakan. Terus makan dari hasil itu, hasilnya haram. Nah, ada orang yang semacam itu ya. Saya itu pertama kali ketemu kagum karena dia bilang saya sudah pensiun dini Pak. Udah kok pensiun dini ngapain terus? Saya mau ibadah saja. Udah mau rajin sholat, rajin pengajian. Terus ternyata dia kenapa pensiun dini? Karena dia sudah kaya raya. Dan dia khawatir nanti kalau dia tidak segera mengundurkan diri nanti ketahuan. Terus ada orang yang dekat sama dia bilang, apaan dia udah kaya raya tuh? Tuh ada ruko berapa biji itu punya dia. Itu ada gedung perkantoran punya dia. Nah, orang semacam itu dia nggak merasa bahwa uang dari sewa itu haram karena itu keuntungan dari hasil yang haram. Oh, itu ada kecelakaan bencana bagi dia. Saya tanya, kok nggak pernah kelihatan lagi orang itu? Orangnya sakit-sakitan Pak. Kenapa sakit-sakitan? Sakit apa? Nggak bisa tidur. Jadi kalau tidur mesti pakai obat, tidur, obat penenang gitu. Nah, karena di dalam jiwanya itu ada pertarungan. Di satu sisi ingin mendekatkan diri kepada Allah karena ibadah terus, ngaji terus, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi di sisi lain dia menyadari bahwa yang aku makan ini tidak mendekatkan saya kepada Allah, tapi menjauhkan. Jadi ada konflik. Ada konflik mendekat dan menjauh. Mendekat dan menjauh. Konflik itu membuat dia bingung. Membuat dia stres. Stres itu membuat dia tidak bisa tidur. Kurang tidur membuat dia sakit. Itu bertahun-tahun. Nah, itu makanya tadi dibilang, kalau tidak mau yang halal, yang baik, maka itu sama dan mengikuti jejak setan. Setan maunya celaka. Nah, celakanya itu di dunia saja dia sudah sengsara begitu.
Ya, jadi makanan yang dibeli dengan uang hasil keuntungan melalui penyogokan atau melalui cara-cara yang haram, maka keuntungan itu menjadi haram, ya, menjadi haram dan tidak boleh dikonsumsi. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Kamu jangan makan harta yang beredar di antara kamu dengan cara batil, dengan cara yang salah. Harta yang diperoleh dari perputaran, itu misalnya kalau berdagang itu kan berputar di antara kita. Bil batil dengan cara yang salah. Dagang itu ada cara yang halal, ada cara yang haram. Dagangnya dengan menipu itu menjadi haram. Ya. Kalau dagang supaya halal harus dengan cara yang baik. Dagang dengan cara yang mencekik itu juga haram. Nah, ini kadang-kadang kita itu menjadi merasa nggak jelas. Hukum ekonomi, hukum bisnis itu kalau supply dan demand tidak seimbang, maka kan terjadi harga itu naik dan turun. Kadang-kadang karena monopoli lalu dikasih harga yang tinggi sekali. Tinggi sekali. Dulu pernah ya misalnya mobile phone, telepon mobil itu pokoknya mobile itu artinya bergerak. Apakah ditaruh di mobil atau digenggam, itu mahal sekali. Kalau dulu misalnya harganya itu satu biji bisa sekitar 15 juta. 15 juta itu sekitar 6,5 ribu, $6.500. Masya Allah, mahal sekali. Karena apa? Monopoli. Ya, karena monopoli. Saat itu yang boleh mengimpor barang itu hanya lembaga atau badan hukum tertentu. Udah monopoli. Terus kemudian yang mempunyai perusahaan ini adalah keluarga dari orang yang memegang kekuasaan. Kekuasaannya di bidang itu. Ya, itu kekuasaan di bidang itu dipersulit mencari telepon rumah. Sulit sekali, kalau nggak nyogok nggak mungkin. Nah, itu karena membeli telepon rumah mahal. Ya udah deh pakai telepon mobil. Itu mahal sekali. Nah, itu dagang tetapi dengan cara yang curang. Nah, itu juga menjadi haram. Karena ada unsur sogokan-sogokan tadi, ya. Wala ta'kulu bainakum bil batil, jangan kamu makan harta di antara kalian itu dengan cara yang batil. Antara lain wa tudru biha ilal hukam, kalian itu menyodorkan atau menawarkan sogokan kepada pengambil keputusan. Hukam itu pengambil keputusan. Di terjemahan di situ hakim. Enggak, hukam, kalau hakim itu biasanya istilahnya qadhi. Al-qadhi itu hakim. Tapi kalau hakim itu yang mengambil keputusan. Karena hukmun itu hanya keputusan. Nah, pengambil keputusan itu kan bisa direktur, bisa manajer. Nah, itu mereka dikasih sogokan supaya nanti yang mendapatkan kontrak, mendapatkan proyek itu orang yang ngasih sogokan. Litakulu fariqam min amwalin nas, supaya kalian bisa makan sebagian dari harta orang lain. Iya saja makan dari orang lain, karena kalau tanpa nyogok maka tendernya itu fair, adil. Adil itu siapa yang harganya paling murah, kualitasnya paling tinggi, dia yang menang. Tapi kalau ada orang yang nyogok, sogokan itu menyebabkan orang yang sebenarnya berhak menjadi nggak dapat. Orang yang berhak itu kan berarti sebenarnya dia sudah mendapatkan jatah untuk mendapatkan rezeki. Karena dia tidak jadi mendapatkan rezeki, maka berarti orang yang nyogok ini merebut harta orang tadi. Harta orang yang dikalahkan, tapi mengalahkannya lewat sogokan. Itu litakulu fariqam min amwalin nasi bil ithmi, supaya kalian bisa mengambil sebagian dari harta orang lain dengan cara dosa. Wa antum ta'lamun, padahal kalian mengetahui.
Ini dulu sering terjadi, ya, jangan-jangan sekarang juga masih ya. Misalnya ada proyek, terus akan ditenderkan bulan depan. Bulan ini sudah ada orang yang mengerjakan proyek itu. Loh kok bisa? Sudah dimulai. Ya karena itu tadi, sogokan tendernya itu hanya main-main aja, sandiwara saja. Ya. Oh sandiwara itu macam-macam. Ya. Dulu tuh kalau ada tender itu harus diumumkan. Dulu mengumumkan itu bisa lewat televisi, bisa lewat radio, bisa lewat koran. Saya pernah dikasih tahu orang bahwa laporan bahwa proyek ini sudah ditenderkan secara umum lewat radio. Terus ada rekaman radio, warta berita. Dalam warta berita itu ada satu poin pengumuman tender. Ternyata orang itu cerita bahwa itu ada berita, kemudian diulang lagi hanya untuk kepentingan rekaman yang di tengahnya ada tender. Jadi yang real itu tidak ada pengumuman itu, tapi ada rekaman yang nanti bisa dipakai sebagai bukti laporan bahwa ini sudah ditenderkan. Oh, akal-akalannya orang tuh, Masya Allah, licik banget ya. Ada juga yang diharamkan oleh Allah, makanan itu dinyatakan haram karena makanan itu merusak kesadaran, merusak akal. Orang yang mengkonsumsinya menjadi rusak. Itu bisa makanan, bisa minuman. Ya. Nah, contohnya apa? Minuman keras. Minuman keras itu bisa merusak akalnya, menjadi kesadarannya kurang. Ada yang mengatakan bahwa seseorang minum 1 sloki saja anggur yang alkoholnya tinggi, itu ribuan sel-sel otaknya itu rusak. Makanya orang mengkonsumsi itu bisa tidak sadar, bisa ngomong yang di luar kontrol diri sendiri, itu merusak kesadaran. Nah itu tidak boleh. Atau makanan itu bisa menyebabkan permusuhan seperti perjudian. Judi itu kalau dulu tradisinya kan 5 orang, 10 orang taruhan. Kemudian di antara mereka ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kalau mereka yang kalah habisnya banyak, itu bisa dendam kepada yang menang. Makanya itu disukai oleh setan karena bisa mengadu domba. Dan larangan Allah menyebutkan bahwa itu menyebabkan permusuhan. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amalis syaitan. Fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Hai orang-orang yang beriman, minuman keras, perjudian, dan juga undian. Ya. Undian itu kalau zaman dulu itu pakai anak panah, kemudian di tangkainya itu dililitkan kertas bertuliskan apa yang diundi. Kalau itu undiannya itu untuk taruhan duit atau harta, maka itu judi. Tapi undian semacam itu pernah juga dilakukan bukan untuk perjudian, tapi untuk mengundi siapa yang berhak merawat Maryam bayi, ibunya Nabi Isa. Siapa yang berhak merawat Maryam bayi ini? Karena ibunya nazar, nanti anaknya ini akan diserahkan kepada tempat peribadatan, dan dia akan mengabdi kepada Allah 100%. Tapi anak ini kan harus ada yang merawat. Dan ini anak perempuan. Terus diundi. Ya, tentu yang ikut undian itu orang-orang yang punya hak secara halal untuk merawat. Ya, misalnya paman itu kan bisa. Diundi, ternyata yang dapat itu Nabi Zakaria. Nah, kalau undiannya itu bukan untuk perjudian nggak apa-apa. Tapi kalau undian itu untuk
perjudian itu menjadi haram. Nah, innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha'a fil khamri wal maisir. Sesungguhnya setan itu ingin menanamkan rasa permusuhan dan kebencian di antara kalian melalui minuman keras dan perjudian. Minuman keras juga saya sering ketemu waktu itu ya, ada teman yang kalau dia habis minum bir, itu kecenderungannya berantem itu, meskipun berantemnya hanya mulut ya, tapi mengganggu. Dan saya kebetulan kalau saya yang melerai itu dia bisa nerima gitu. Nah itu biasa. Wah ini habis minum ini. Jadi minuman keras itu juga bisa menyebabkan permusuhan. Wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Setan itu pendorong orang untuk judi dan minuman keras supaya lupa kepada Allah, bahkan lupa sholat. Ya namanya mabuk, nggak ingat dia sholat gitu. Dan kalau judi itu kan membuat antar ini aku mau menang dan sebagainya, nggak sholat. Fahal antum muntahun, apakah kalian mau berhenti? Nah, mau berhenti itu berarti haram, larangan. Ya. Kemudian juga diharamkan mengonsumsi barang yang membahayakan diri, seperti tanaman dan cairan yang mengandung racun. Ya. Ini dalilnya umum sekali. Ya. Rasulullah mengatakan la darara wala dirara. Singkat ini insya Allah gampang dihafalkan. Ya. Mendengar saya 1 kali 2 kali hafal. La darara wala dirara. Tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan diri dan tidak boleh melakukan sesuatu yang membahayakan orang lain. Artinya kita tidak boleh menyakiti diri sendiri, tidak boleh menyakiti orang lain, tidak boleh merusak diri sendiri, tidak boleh merusak orang lain. Ini prinsip Islam secara umum, termasuk dalam makanan juga begitu. Misalnya dulu ketika saya masih kecil tuh suka main-main di desa itu ada umbi-umbian namanya gadung, ya, gadung. Itu kalau tidak bisa memasak dengan baik itu bisa bikin mabuk. Nah kalau itu membuat mabuk itu haram. Tapi karena itu umbi-umbian yang halal asal sebenarnya bisa halal. Nah, bahayanya dihilangkan, yaitu dengan cara memasak dengan prosedur yang bisa dibuktikan keamanannya, maka insya Allah itu menjadi halal. Ya. Dan apapun ya, makanan yang pabrikan biasanya itu ada umurnya. Ya, misalnya roti, ini boleh dimakan sampai dengan tanggal sekian. Begitu kelewat, itu menjadi bahaya. Nah, jadi makanan yang kedaluarsa itu juga haram karena itu membahayakan diri sendiri. Merokok itu membahayakan diri sendiri dan membahayakan orang lain. Karena membahayakan, jadi merokok menjadi haram. Jadi kalau orang mengatakan bahwa merokok itu haram, pakai dalil ini. Tidak boleh menyakiti diri sendiri dan tidak boleh menyakiti orang lain. Orang yang mengatakan rokok itu makruh karena tidak mau pakai dalil ini. Mereka menganggap rokok itu sebagai bagian dari makanan. Nah, kalau kita lihat statistiknya pemerintah, di statistiknya BPS, rokok itu termasuk produk makanan dan minuman. Nah, karena diumpamakan makanan dan minuman, kenapa begitu? Karena masuk lewat mulut, kemudian meskipun dikeluarkan lagi, tapi lewat mulut dianggap makanan. Nah, karena itu dianggap makanan dan itu menghasilkan bau yang tidak menyenangkan, disamakan dengan orang yang makan bawang, makan jengkol, makan petai, kemudian sholat di masjid, bau mulutnya itu tidak menyenangkan, itu mengganggu orang lain. Mengganggu orang lain semacam itu, tidak bisa konsentrasi sholat, itu dianggap makruh. Karena petai, jengkol, kalau mulutnya tidak dijaga menjadi makruh, maka merokok juga dianggap makruh. Itu dalil yang dipakai. Nah, makanya kita lihat banyak orang-orang
santri, kiai pada ngerokok. Ya karena orang ngerokok itu kecanduan, lalu mencari dalil yang ringan. Apa kalau pakai dalil ini? Nggak boleh. Makanya santri kita, ya ini diantara santri-santri kita juga ikut pengajian kita, tidak boleh ngerokok. Begitu ketahuan ngerokok, pulang. Harus pulang. Dan kita sulit mencari santri baru karena kriteria tidak merokok. Banyak sekali santri yang datang ingin bergabung, kita tidak terima. Sorry, ya. Ada tempo hari ada anak yang sudah menghafal 30 juz mau bergabung di pesantren kita. Saya sudah mau terima karena dia kelihatannya baik begitu. Pertanyaan saya terakhir, kamu merokok enggak? Iya. Berapa batang kamu sehari? 5. Terus saya bilang bahwa kamu merokok itu menghalang-halangi kamu bergabung dengan kami. Nah, jadi kita tidak menerima santri yang merokok karena kita pakai dalil yang ini, la dharara wa la dirara. Nah, orang yang merokok itu satu menyakiti diri sendiri dan perokok itu biasanya egois. Kenapa egois? Dia akan menikmati rokoknya, tapi dia tidak peduli orang yang menghirup asapnya itu juga akan tertimpa bahaya. Jadi dia untuk kenikmatannya sendiri rela membahayakan orang lain. Ini egois banget. Ustadz tidak boleh egois. Ustadz itu memberi pelayanan. Saya kadang malu dengan orang-orang Kristen, orang-orang Katolik. Mereka menyebut pendetanya itu sebagai pekerjaannya itu pelayanan. Wallahu alam, prakteknya saya tidak tahu. Tapi istilah yang mereka pakai, kita ini kan menjadi pelayan. Pekerjaan kita itu pelayanan. Loh, para pendeta menyebut dirinya pelayan. Kenapa kita ustadz tidak menyebut diri kita sebagai pelayan? Ya, ustadz itu melayani, bukan minta dilayani, gitu. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang kita bahas pagi ini bermanfaat bagi kita, mendorong kita untuk berhati-hati ketika kita mengonsumsi makanan dan minuman. Ya, ringkasnya, Allah menganjurkan manusia untuk mengonsumsi bahan yang halal dan baik saja. Banyak orang tidak mempedulikan apakah yang dimakan itu halal atau haram. Ada makanan dan minuman yang diharamkan karena zatnya, karena cara perolehannya, atau karena akibatnya. Semoga Allah memudahkan kita memperoleh rezeki yang halal dan menjauhkan kita dari makanan dan harta yang haram. Amin.